Kami ucapkan selamat datang di acara peletakan batu pertama Masjid Muhammad Iqbal Planet Nuvo. Good afternoon and welcome to the honorable founder of the Planet Nuvo Islamic Boarding and Natural School, Abana Dr. Muhammad Nasi MSI. Selamat datang juga kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Hermawan sebagai kontraktor Masjid Iqbal Planet Nuvo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh tenaga menyatu dengan alam raya untuk melihat mendengar kuasa keagungan Allah. Para santri murid Planet Nuvo, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan seremoni. Ya sebenarnya seremoni itu ya penting atau nggak penting? Ya penting, ya nggak penting. Yang penting adalah punya masjid, ya kan? Ya. Kalau diletakkan batu pertama tidak ada batu selanjutnya, gimana? Nggak jadi kan? Dan ini anak-anak semua, ini adalah bukti bahwa kalau kita punya gagasan, punya ide tapi tidak punya uang, maka idenya bisa terwujud apa tidak? Ya. Tidak. Jadi harus punya gagasan, punya ide, dan harus punya uang, punya ilmu, punya harta, ya, ilmu, harta. Jadi harta penting. Ternyata bangun masjid nggak cukup hanya dengan doa. Oh gitu. Kalian di sini doa sampai 1000 kali, tapi nggak ada duitnya, bisa berdiri masjidnya? Tidak. Nggak bisa, gitu. Ya. Tanya Pak Tukang. Kalian berdoa untuk Pak Tukang, semoga Pak Tukang mau bangun tanpa dibayar. Kira-kira bisa apa enggak? Tidak. Nggak mau. Ya gitu. Mau nggak Pak Tukang? Mau nggak Pak Tukang? Nggak mau. Nggak mau Pak Hermawan? Kalau nggak dikirim duitnya, kira-kira dibangun apa enggak? Cuma angan-angan, kata Pak Hermawan. Nah itu sekali lagi kenapa nyanyian kita tadi itu dengan ilmu, dengan harta. Kekuasaannya nanti ya. Ini anak-anak agar kalian sadar betul. Nanti kalau kalian cuma di sana aja, nanti nggak tahu bahwa bangun gedung ini nggak bisa itu. Kalian misalnya saya kerahkan misalnya, ayo semuanya anak-anak kita bangun masjid misalnya. Jadi apa enggak kira-kira masjidnya? Ya enggak pakai kira-kira, pasti enggak jadi. Apalagi kalian, ya kan? Pasti enggak jadi. Maka ya perlu tukang yang profesional. Namanya Pak Hermawan dan timnya. Tepuk tangan untuk Pak Hermawan. Karena Pak Hermawan sudah bangun Al-Falah itu, ya rumah depan itu sudah bangun satu lagi yang tingkat itu. Nah nanti bangun ini. Nah anak-anak semua, kenapa saya membangun lagi gedung ini, masjid ini ya? Karena saya udah merasakan itu sholat di sana itu ya nikmat karena banyak orang. Sholat jamaah itu kalau banyak orang senang rasanya. Tapi saya kemarin bertemu dengan Pak Ustadz Fadlan Garamatan yang dari Papua itu, yang mengislamkan banyak orang di Papua itu. Nah beliau bilang tahun depan akan mengirim orang Papua ya minimal 20 orang. Jadi nanti kalian akan punya teman yang seperti siapa kalau di sini nih? Seperti Mas Hukma. Ya.
yang hitam rambutnya keriting, ya. Nanti akan ada tuh kayak Bang Elmi lah ya. Hitam rambutnya keriting, perutnya gendut. Itu nanti kalian akan punya teman dari sana. Nah, saya sudah bilang bahwa pesantren kita ini harus pesantren yang meng-Indonesia. Tidak hanya sekedar pesantren kampung Melagen, tapi pesantren yang meng-Indonesia. Makanya kalian nih perhatikan dengan baik. Kalau ngomong jangan pakai bahasa daerah. Kalau ngomong harus pakai bahasa Indonesia. Karena pesantren kita ini adalah pesantren yang meng-Indonesia. Dan harapan saya, kemarin sudah ada yang dari luar negeri kok hilang lagi Pak Suud. Bahasanya harus bahasa internasional. Ada bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, dan bahasa Mandarin. Tadi udah nggak ada Mandarinnya. Mana tuh? Ya. Jadi bahasanya harus bahasa internasional. Nah, tadi itu berarti jumlahnya insya Allah akan makin banyak. Nanti akan ada tim yang sekarang udah muter-muter tuh di seluruh Jawa Tengah. Besok hari Senin Ustazah siapa? Ida tadi ya. Ida sama Ainun sudah punya namanya lembaga yang mengetes kecerdasan sekaligus nanti untuk sosialisasi. Ya, di dalamnya nanti ada lapangan badmintonnya. Siapa yang bisa main badminton tunjuk jari? Nah, bisa main badminton. Nanti di sana nanti ada lapangan apa? Kamu minta lapangan apa? Futsal. Lapangan futsal situ. Ya itu loh, lapangan futsal. Lapangan basket sana. Lapangan apa lagi? Kolam renang airnya siapa? Lari, lapangan. Ya lari sana, dari sana sampai sana ya. Lari, nanti tulisi sendiri. Ya, anak-anak semua tadi kenapa begitu? Karena masjid itu biasanya hanya digunakan sholat. Sholat kalian berapa menit? 5 menit kan? 5 menit. Sholatnya berapa kali? 5 menit kali 5 sama dengan 25 menit. Paling lama sholat kalian ya 50 menit. Berarti 60 menit. Berarti 1 jam. Coba bayangkan gedung ya, masjid itu bagus-bagus dibikin di mana-mana itu, tapi digunakan sehari semalam cuma 60 menit, cuma sejam. Sayang nggak? Sayang sekali. Maka harus digunakan dengan optimal. Nanti didesain oleh Pak Hermawan agar nanti bagus. La masjidun ussisa alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Itu la masjidun. Jadi poinnya adalah apa? La masjidun ussisa alat taqwa. Jadi masjid kita ini dipondasi. Ussisa itu maka melahirkan kata asas dalam bahasa Indonesia. Ada hak asasi manusia. La masjidun ussisa alat taqwa. Jadi masjid yang kita bangun ini adalah masjid yang didasarkan atas takwa. Ya, takwa itu bagaimana? Takwa itu menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Maka begini, kalian kalau datang ke sini jangan sampai punya pikiran yang jelek. Kalau ada pikiran yang jelek itu nanti akan mengurangi keberkahan. Ingat-ingat ini ya. Jangan sampai ada orang datang ke sini dengan pikiran jelek. Karena kalau pikiran jelek apalagi melakukan sesuatu yang jelek, maka itu akan menghilangkan keberkahan. Kenapa? Takwa itu adalah salah satu prasyarat Allah menurunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wat taqau la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi. Jadi kalau komunitas nih, kita harus punya komunitas nih. Komunitas kita ini adalah komunitas yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah. Berkah itu berkali-kali saya sampaikan, ziyadatul khairi wassa'adah. Bertambahnya kebaikan, harta kekayaan. Loh, ada harta kekayaannya. Al-khair di dalam Al-Quran itu artinya 2 kebaikan dan harta kekayaan. Ya, ziyadatul khairi wassa'adah dan kebahagiaan. Kalian sore ini bahagia apa enggak? Bahagia. Ah, berarti dapat Berkah. berkah. Sudah punya duit apa belum? Alhamdulillah. Hah?
Belum. Kalau belum berarti nggak dapat berkah. Ciri-cirinya apa tadi? Kebaikan, duitnya nambah, dan bahagia. Itu ciri-ciri orang yang dapat berkah. Ini saya ingatkan betul ya. Ya, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak benar. Kalau ada tindakan yang tidak benar, itu menghilangkan keberkahan. Paham ya Bang Elmi? Ya, para senior, ya anak-anak semua. Lamas jidun usisa alat taqwa min awwali yaumin. Ya, dari awal hari ahakku antakuma fi, paling berhak untuk kalian, untuk kamu ini ya, antakuma fi, untuk berdiri, maksudnya menjalankan sholat, menjalankan ibadah, dan lain-lain. Nanti yang lain-lain tambahan fungsinya tadi itu ya, semuanya diorientasikan untuk takwa. Fihi, nah ini fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di dalamnya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang terakhir, namanya sekarang. Nih namanya apa? Muhammad. Masjid Muhammad Iqbal. Saya ini termasuk orang yang sering mengatakan pada kalian bahwa pemahaman keagamaan keislaman ya itu banyak yang keliru. Jadi ada pemikir dari Pakistan namanya Muhammad Iqbal. Dia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Judulnya adalah rekonstruksi pemikiran religius di dalam Islam. Itu banyak ternyata ya pemahaman keagamaan Islam yang keliru, yang sering saya sampaikan pada kalian. Takbiratul ihram keliru ya, apalagi sholat aja, memahami sholat aja banyak yang keliru ya. Makanya saya lagi nulis nih tentang sholat. Ini bentar lagi akan jadi bahan bacaan kalian. Nah, siapa yang punya gagasan itu namanya? Muhammad Iqbal. Sir Muhammad Iqbal ini pemikir yang hebat ya. Saya termasuk orang yang mengagumi Muhammad Iqbal ini. Maka masjid kita agar sesuai dengan visi kita, saya kasih nama Muhammad Iqbal. Jadi nanti kalian harus paham, loh ini Planet Nufo kok masjidnya dikasih nama Muhammad Iqbal. Kalian jawab gimana? Karena kami ini adalah orang-orang yang menginginkan rekonstruksi, menginginkan reformasi pemikiran. Harus ada pemikiran yang dikonstruksi secara benar. Gimana caranya? Ya, kita harus belajar dengan benar, hafal Al-Quran, memahami hadits, ya, kemudian memahami pemikiran modern, dan menguasai sains dan teknologi. Kalau kalian tidak menguasai sains dan teknologi, tidak paham pemikiran dasarnya, ya akan jadi orang kuno, akan jadi orang yang pemikirannya ketinggalan, gitu. Banyak tadi kita di bawah. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan pembangunan Masjid Muhammad Iqbal Planet Nufo kepada Pak Hermawan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dalam yaitu peletakan batu pertama Masjid Muhammad Iqbal Planet Nufo oleh Abah Dr. Muhammad Nasi yang disaksikan oleh para Dewan Guru Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Masjidun ussisa 'alal taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Allahu yuhibbul mutahhirin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Batu pertama. Berapa nih? 3. Nah, yang kecil 4. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada sore hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.